Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Purnamasari dari Prodi Teknik Multimedia kelas 3B dengan NIM 42019040031. Di sini saya akan menjelaskan materi serta tutorial dari mata kuliah Advanced Web Design tentang framework Bootstrap, yaitu persiapan awal desain web Bootstrap. Materi yang akan disampaikan berisi tentang 1. Apa itu framework Bootstrap? 2. Sejarah Bootstrap. 3. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan Bootstrap? 4. Cara download Bootstrap. 5. Struktur direktori Bootstrap. 6. Cara menggunakan Bootstrap. 7. Contoh sederhana implementasi Bootstrap. Apa itu framework Bootstrap? Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Bootstrap adalah framework open source khusus front-end yang awalnya dibuat oleh Mark Otto and Jacob Thornton untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan web di front-end. Sejarah Bootstrap. Bootstrap pertama kali dikembangkan pada pertengahan 2010 di Twitter oleh Mark Otto and Jacob Thornton. Interface atau tampilan yang dimiliki oleh Twitter diketahui dibangun menggunakan Bootstrap. Dikarenakan Bootstrap berasal dari hasil pengembangan pada developer Twitter, maka tidak heran jika biasanya ia dinamakan Twitter Bootstrap. Kelebihan menggunakan Bootstrap. 1. Penggunaan Bootstrap sangat menghemat waktu pengerjaan atau lebih efisien waktu. 2. Bootstrap memiliki tampilan yang modern dan menarik. 3. Tampilan sudah bisa dikatakan mobile friendly karena sudah bisa responsif, karena Bootstrap sudah mendukung segala jenis resolusi. 4. Sangat ringan dan terstruktur atau lebih fleksibel. 5. Dengan Bootstrap, Anda bisa mendapatkan semua jenis warna, operasi penggunaan, dan juga berbagai variabel yang Anda butuhkan. 6. Bootstrap dikenal lebih lengkap. Ini karena termasuk CSS, HTML, dan JavaScript. 7. Kerangka kerja yang dimiliki oleh Bootstrap menggunakan list. Kekurangan menggunakan Bootstrap. 1. Minim gambar karena menggunakan CSS3. 2. Belum mampu memberikan tampilan yang sesuai di semua web browser. 3. Membuat kita menjadi kurang kreatif karena terpaku pada coding yang tidak dikembangkan oleh developer. Cara mendownload Bootstrap. Langkah yang pertama, download frame Bootstrap di situs officialnya yaitu gitbootstrap.com. Jika sudah dibuka situsnya, akan muncul gambar seperti di samping. Ini adalah contohnya. Langkah yang kedua, jika sudah, langsung saja klik tombol download yang ada di compile CSS dan JavaScript, secara otomatis langsung terdownload. Di sini, ya di sini yang ada tulisan download. Langkah yang ketiga, jika sudah, Anda akan mendownload search card CSS dan JavaScript framework Bootstrap seperti gambar di samping. Ini contohnya.
Langkah yang keempat, ekstrak file Bootstrap ke dokumen Anda seperti gambar di samping. Ini contohnya. Langkah yang kelima, buka file tersebut dan Anda sudah memiliki shortcut framework Bootstrap. Jika sudah, buka Notepad Anda dan tulis kode di samping ini. Langkah yang keenam, save as shortcut tadi dengan nama index.html seperti gambar di samping. Ini contohnya. Langkah yang ketujuh, jika sudah, buka kembali shortcut tadi dan klik kanan di file index.html. Langkah yang kedelapan, setelah itu, beginilah tampilan contoh Bootstrap yang Anda punya. Ini adalah contohnya. Struktur direktori Bootstrap. Bootstrap installation. Setelah versi terkompilasi, Bootstrap download, ekstrak zip file, dan Anda akan melihat struktur file atau direktori berikut. Seperti gambar di samping. Seperti yang Anda lihat, ada di kompilasi CSS dan JavaScript Bootstrap, serta di kompilasi dan minified CSS dan JavaScript bootstrap.min. Bootstrap shortcut seperti gambar di bawah. File di bawah list JavaScript dan fonts adalah shortcut untuk Bootstrap, CSS, JavaScript, dan icon fonts masing-masing. Further this atau meliputi segala sesuatu yang tercantum dalam bagian installation download di atas. Docs, assets, example, dan semua file.html atau dokumentasi dari Bootstrap. Cara menggunakan Bootstrap. Langkah 1. Bootstrap yang sudah di-download dan sudah diekstrak filenya seperti gambar di bawah ini. Ini contohnya. Maka struktur direktori kita akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Dan ini contohnya. Langkah yang kedua, setelah itu silakan buka direktori yang tadi dengan teks andalanmu, seperti gambar di bawah. Langkah yang ketiga, sekarang mari kita coba membuat halaman index.html untuk mengetes Bootstrap-nya. Contohnya seperti gambar di samping. Langkah yang keempat, silakan buka melalui browser untuk melihat hasilnya. Dan ini adalah hasilnya. Tag head berfungsi sebagai kepala dari dokumen HTML. Tag name viewport berfungsi untuk menyesuaikan tampilan web terhadap layar pengguna. Contohnya seperti gambar di bawah. Tag, link rel, style sheet, href, CSS atau bootstrap.min.css berfungsi untuk menyisipkan file CSS Bootstrap ke dalam dokumen HTML. Contohnya seperti gambar di bawah. Tag body
berfungsi untuk menampilkan isi dokumen HTML. Contohnya seperti gambar di bawah. Contoh sederhana implementasi Bootstrap. Shortcut. Ini contohnya seperti gambar di bawah. Dan hasilnya seperti gambar di bawah. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan thank you.